Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abiku yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah, Ibu Dr. Randa R. Sunaryati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sekampung, Ibu Hajah Lis Magdalena Andriani MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 1 Sekampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi pembelajaran mendalam atau deep learning dan coding UPTD SMP Negeri 1 Sekampung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang indah ini kita semua keluarga besar UPTD SMP Negeri 1 Sekampung diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan pembelajaran mendalam dan coding. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Sunga telah hadir di sekolah ini, berkat bimbingannya, arahannya, alhamdulillah proses pembelajaran di UPTD SMP Negeri 1 Sekampung berjalan lancar, sukses. Amin ya robbal alamin. Dan Bunda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru hebat yang telah mempersiapkan ini. Diseminasi atau penyebarluasan ini tujuannya agar para pendidik ya memahami apa itu pembelajaran mendalam, apa itu coding. Setelah paham, tentunya dia akan mengaplikasikan. Setelah dia bisa mengaplikasikan, lalu merefleksikan. Ya. Pokoknya itu saja intinya kita belajar, dan rencananya komunitas belajar kita ini biar berjalan juga kita laksanakan sebulan 4 kali seperti ini. Jadi ini sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan kita laksanakan ya. Jalankan dengan penuh ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah ini akan berkah dan bermanfaat. Jalankan. Kita saling mengisi, kita belajar bersama-sama ya. Itu saja. Apabila ada kata-kata Bunda yang kurang berkenan, Bunda mohon maaf, dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bermunajat, kita bersharing ilmu di tempat yang sangat baik ini, yaitu di SMP Negeri 1 Sekampung, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi pembelajaran mendalam atau yang disebut dengan DPD. Pada pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini namanya program pemerintah, yang jelas yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak mungkin tidak baik-baik ya. Jadi kita berpositif thinking saja Bapak Ibu sekalian. Yang jelas dengan adanya program pemerintah untuk kurikulum 2025 ini, itu kita di satuan pendidikan ini banyak diuntungkan ya. Paling tidak guru-guru yang bersertifikat itu tidak usah capek-capek mencari sekolah tambahan di luar,
Karena sesuai dengan yang diaturkan bahwa semua beban mengajar itu bisa tercukupi di sekolah. Kedua karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Konsentrasi. Pagi yang indah ini kita paham dulu apa itu pembelajaran mendalam. Apa sih sing mendalam ini? Yang dalam-dalam itu enak bun. Iya kan? Jadi kalau kita sudah merasa enak, kalau kita sudah merasa menggembirakan, maka belajar itu nggak sulit. Jadi itu faktor menggembirakan. Yang Bunda sebut ini kalau menggembirakan itu apa? Itu apa kalau menggembirakan? Apa? Buat bahagia kan? Seperti kalau kita mau ke puncak atau mendaki gunung. Ada rasa ingin tahunya, ada tantangan, mungkin tantangan dari binatang buas, tantangan capek, tapi karena rasa menggembirakan akan dilalui. Begitu pula ini. Kita melakukannya atau menerapkannya kelak di kemudian hari dalam kehidupan nyata siswa itu sendiri. Gaspol. Diam loh, tadi itu disengaja aja yang melor itu. Jadi bermakna dan menggembirakan. Yang menekankan pada setiap item pembelajaran yaitu memuliakan. Apa mengenai memuliakan? Dari dulu kita memuliakan Bunda. Mana yang dimaksud memuliakan? Memuliakan itu saling hormat menghormati, harga menghargai. RPP-nya itu, jadi saya tidak mau menemukan lagi RPP yang seperti yang lalu. Jadi RPP sudah mengikuti pembelajaran mendalam, ya. Terus pada visi dan misi kita visinya tetap masih bagus, masih relevan sesuai dengan perkembangan. Cuman berubah di sana dia masih menggunakan proyek penguatan profil Pancasila. Nanti ditekankan kepada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Jadi tentunya kalau berubah itu sebenarnya bukan berubah, semakin mendalam. Tadinya jadi 6 dimensi, sekarang menjadi 8 dimensi. Sehingga kalian itu paham, diaplikasikan, kemudian direfleksi. Ya, itu adalah apa? Itu namanya apa? 3 tingkatan itu pengalaman belajar. Jadi berubah ya.
Cara ngajar di kelas juga berubah. Jangan monoton. Adanya variasi-variasi. Ya. Adanya inovasi-inovasi. Pokoknya kalau kita sudah belajar, kita pahami, kita aplikasikan, kemudian kita refleksikan. Jangan hanya teori, tapi prakteknya yang penting, action, aplikasinya. Pokoknya berubah cara-cara, strategi pembelajaran pada intimasi tingkatan taksonomi menurut Bloom, kognitif, efektif, psikomotor. Kalau kita sudah paham dengan itu, insya Allah tidak ada mengalami kesulitan. Itu saja. Bunda rasa guru-guru UPTD SMP Negeri 1 Sekampung mantap. Jadi nggak perlu Bunda menjelaskan satu persatu. Makin banyak literasi untuk membaca. Kalau kita membaca, tentu kita tahu perubahan. Ya, itu saja yang Bunda tekankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi coding dan kecerdasan artifisial itu sebenarnya itu adalah mata pelajaran pilihan, namun wajib diajarkan. Mata pelajaran pilihan namun wajib diajarkan sesuai dengan Permen nomor 11. Jadi pelaksanaan coding dan kecerdasan artifisial itu dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pelajaran ini kita sudah melaksanakan di kelas 7. Untuk tahun selanjutnya nanti akan bertahap. Kemudian coding dan kecerdasan artifisial itu sebenarnya sudah berada di pikiran kita. Misalnya kalau kita ada tugas, kita sekarang menggunakan ChatGPT, ya Bapak Ibu. Kalau nanti akan ada sesinya kita belajar bagaimana membuat prompt di ChatGPT. ChatGPT ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu? Sudah. Siapa? Saya. ChatGPT itu salah satu contoh AI atau KA, kecerdasan artifisial. Jadi kalau kita membuat promptnya sesuai, itu nanti ChatGPT akan membuatkan sesuai dengan prompt yang akan kita buat. Misalnya di ChatGPT itu kita membuat prompt, buatkan saya modul ajar pembelajaran mendalam, terus mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 materi, misalnya materi pola bilangan misalnya. Nanti di ChatGPT itu akan langsung membuatkan sesuai yang dengan kita buat di prompt tadi. Jadi kita kalau mau membuat sesuatu lewat ChatGPT, kata kunci di prompt harus benar-benar sesuai dengan yang apa yang akan kita inginkan, detail dan jelas.